Pengunduran laga ini seolah menjadi pengakuan tak tertulis betapa satu nama mampu mengguncang seluruh ekosistem sepak bola. Tanpa Messi, atmosfer berubah, ritme hilang, dan makna pertandingan terasa hampa. Penundaan ini bukan hanya soal teknis atau jadwal, tapi seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. dunia seakan berhenti berputar pada detik kabar itu muncul. Lionel Messi cedera. Bukan cedera biasa, melainkan robekan otot yang langsung memaksanya menepi. Dalam sekejap, euforia sepak bola berubah menjadi duka kolektif. Stadion-stadion yang biasanya riuh mendadak sunyi. Lini masa yang penuh perdebatan berubah menjadi lautan doa dan air mata. Tak ada yang siap menerima kabar ini. Messi, sosok yang selama bertahun-tahun menjadi alasan orang jatuh cinta pada sepak bola, kini harus menunduk karena tubuhnya tak lagi mampu diajak berkompromi. Gambar dirinya memegangi bagian kaki, wajahnya menahan rasa sakit, menjadi potret yang menghantam perasaan siapapun, bahkan bagi mereka yang bukan penggemarnya. Reaksi dunia datang bertubi-tubi. Pemain, pelatih, legenda, hingga rival-rivalnya ikut terpukul. Mereka tahu, ketika Messi jatuh, yang terluka bukan hanya satu tim, tapi sepak bola itu sendiri. Media global menurunkan tajuk yang sama, kesedihan, kekhawatiran, dan harapan agar sang maestro segera pulih. Di berbagai belahan dunia, nama Messi tak lagi dibicarakan sebagai pencetak gol, melainkan sebagai manusia yang sedang diuji. Fans tak mampu menahan tangis. Di luar stadion, di rumah, di layar ponsel, air mata jatuh tanpa komando. Banyak yang tumbuh besar bersama Messi, menyaksikan setiap sentuhannya, setiap driblenya, setiap momen magis yang ia ciptakan. Kini, melihatnya terhenti oleh cedera, terasa seperti kehilangan bagian dari masa hidup mereka sendiri. Yang membuat duka ini terasa lebih dalam adalah caranya Messi bermain. Ia bukan pemain yang mengandalkan kekerasan, bukan yang hidup dari benturan. Ia adalah seniman. Dan ketika seorang seniman terpaksa berhenti karena tubuhnya robek, rasanya seperti melihat lukisan indah tercabik di tengah proses penciptaan. Lebih dari itu, cedera ini datang di fase karir yang membuat setiap menit Messi di lapangan terasa berharga. Setiap laga bisa jadi kenangan terakhir, setiap gol bisa jadi yang paling dikenang. Maka, ketika kabar robekan otot itu dikonfirmasi, dunia sadar waktu benar-benar tidak bisa ditawar. Namun di balik kesedihan itu, ada satu hal yang menyatukan semua orang, rasa hormat. Hormat pada Messi sebagai pesepak bola dan sebagai manusia. Dunia sepak bola menunduk, menunggu dengan harap, mendoakan pemulihan yang sempurna. Karena semua tahu ketika Messi kembali, itu bukan hanya tentang comeback seorang pemain, tapi kembalinya senyum bagi jutaan orang. Untuk sekarang, dunia boleh bersedih, dunia boleh menangis. Karena ketika Lionel Messi terluka, sepak bola pun ikut merasakan perihnya. Dampaknya bahkan merembet jauh keluar lapangan. David Beckham disebut hampir menelan kerugian besar setelah kabar cedera Lionel Messi itu merebak. Berbagai laporan dan bisik-bisik industri menyebutkan adanya pengunduran sponsor, ketidakpastian hak siar, hingga beberapa stasiun TV yang mulai menahan langkah. Semua itu muncul karena satu kenyataan pahit. Tanpa Messi, daya tarik global ikut terguncang. Messi bukan hanya pemain, ia adalah magnet. Kehadirannya membuat stadion penuh, angka penonton melonjak, dan sponsor rela menggelontorkan dana tanpa ragu. Maka ketika robekan otot itu dikonfirmasi, reaksi dunia bisnis sepak bola pun ikut panik. Kontrak yang sebelumnya terasa aman mendadak dievaluasi ulang, kampanye iklan ditunda, dan agenda siaran yang sudah disusun rapi mulai dipertanyakan.
Bukan karena mereka tak percaya pada Beckham, melainkan karena Messi adalah pusat cerita, dan cerita itu tiba-tiba terputus. Ironisnya, situasi ini justru menegaskan satu hal yang selama ini tak pernah diucapkan terang-terangan. Betapa besarnya pengaruh Lionel Messi. Satu cedera saja mampu mengguncang ekosistem Sluisrock, dari ruang ganti hingga ruang rapat, dari lapangan hijau hingga meja negosiasi. Kini, Beckham dan semua pihak hanya bisa berharap pada satu hal, pemulihan Messi berjalan mulus. Karena ketika Messi kembali berdiri dan tersenyum di lapangan, bukan hanya sepak bola yang hidup kembali, tapi kepercayaan, nilai, dan masa depan proyek besar itu ikut bernafas lega. Sebagai penutup dari semua kekacauan dan ketidakpastian itu, keputusan besar akhirnya diambil. Laga resmi pun resmi diundur. Bukan tanpa alasan, kondisi Messi yang mengalami robekan otot, dampak psikologis yang begitu besar, hingga efek domino ke ranah bisnis dan penyiaran membuat situasi dinilai tidak ideal untuk memaksakan pertandingan tetap berjalan. Pengunduran laga ini seolah menjadi pengakuan tak tertulis betapa satu nama mampu mengguncang seluruh ekosistem sepak bola. Tanpa Messi, atmosfer berubah, ritme hilang, dan makna pertandingan terasa hampa. Penundaan ini bukan hanya soal teknis atau jadwal, tapi soal rasa hormat terhadap sepak bola itu sendiri. Untuk sementara, dunia diminta menunggu. Menunggu pemulihan, menunggu kepastian, dan menunggu momen ketika Lionel Messi kembali menginjak rumput hijau. Hingga hari itu tiba, satu hal sudah pasti. Sepak bola memilih berhenti sejenak karena rajanya sedang terluka. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gold. Kita Sobat Leo, La Pulga forever. As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago.